Jadi karena kelemahan-kelemahan tersebut, maka dibuatlah atau ada pendekatan baru, yaitu namanya pendekatan database. Di mana pendekatan database ini file, ya file ini, ya itu dijadikan satu, yaitu ada data A, B, C, D, E. Ya, nah kemudian nanti akan dihubungkan kepada satu interface, ya, satu interface, ya, yaitu sistem manajemen database. Kemudian program ini tetap berdiri sendiri. Hanya nanti interface-nya itu dari sistem manajemen database. Ya, terhubung di dalam sistem manajemen database, tetapi program aplikasi ini tetap berjalan sendiri-sendiri, hanya terhubung dengan satu interface. Kalau saudara mungkin masih agak bingung, seperti kalau accurate, sistem manajemen database-nya itu adalah accurate, ya, data-datanya dia bisa kita lihat banyak di situ. Kemudian program aplikasi itu modulnya, modul tas, modul persediaan, penjualan, pembelian, itu kan program aplikasi. Contoh simpelnya seperti itu. Ya, kita mau mengakses misalnya dari pelanggan, kita pengen mengakses ke tempat lain bisa. Ya, terhubung oleh accurate tadi. Jadi contohnya seperti sistem manajemen database. Nah, ini nanti tergantung biasanya tiap perusahaan itu kalau yang paling besar kemarin kita belajar ERP ya. Nah, itu salah satu bentuk sistem manajemen database ERP. Oke, kita akan bahas selanjutnya adalah ini sistem manajemen database. Sistem manajemen database atau database management system DBMS ya adalah program yang mengelola dan mengontrol data dan juga penghubung atau interface antara data dan program aplikasi. Ya, tadi makanya dia di tengah-tengah ya sebagai penghubung antara database file atau data-data dengan program aplikasi yang digunakan. Kemudian sistem database atau database system itu adalah gabungan antara database management system, dan program aplikasi yang mengakses database melalui DBMS. Jadi kalau kita lihat di bagian gambar, ini ya, ini seluruh itu namanya adalah sistem database. Aduh, maaf. Ini seluruh ini adalah sistem database. Ini ya, ini adalah database-nya, ya. Kemudian ini adalah sistem manajemen database-nya atau penghubung antara data dan juga aplikasi. Lalu ini adalah program-programnya. Maka kalau dia bilang, kalau ada yang menyebut sistem database, itu berarti keseluruhan ini. Tapi kalau hanya diminta database, itu berarti hanya ininya saja. Kemudian kalau sistem manajemen database, itu berarti interface-nya kan, atau penghubung antara database dan juga aplikasi. Hati-hati, ini kadang suka terbalik-balik. Kalau kita bilang sistem database, berarti ini adalah keseluruhan dari sistem ini, ya. Kemudian database itu adalah filenya atau database-nya. Kemudian sistem manajemen database itu adalah interface-nya, lalu ada program-program. Oke, itu ya konsep database. Lalu ada juga yang disebut database administrator atau orang yang bertanggung jawab terhadap database. Kemudian ada juga database warehouse, ya. Ini adalah database yang besar yang memang dimiliki oleh perusahaan yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi maju. Oke, ada azan sebentar, saya stop sebentar, nanti kita lanjutkan lagi.